hasrat, harapan, keinginan, dan ambisi adalah kekuatan penggerak seluruh manusia. Kau harus segera menyadari bahwa semua keinginan akan menentukan kehidupan. Keberhasilan dan kegagalan menggambarkan identitasmu. Banyak orang selalu ingin mencapai sesuatu, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah membuat mereka mati. Keinginan membuat mereka mengejar cita-cita, tapi di dalamnya terdapatlah celah pada. Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan masuk ke dalam hati manusia. Ini bukanlah cerita pergolakan keinginan manusia. Ini juga bukan cerita betapa mengerikannya kelahiran dari setiap manusia. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam. Aku, Basudewa Krisna, mengundang kalian untuk bergabung dalam perjalanan yang akan mengajarkan arti dari hidup. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Kisah Mahabharata yang terkenal hebat dalam sejarah. Yudhistira, Bima, Arjuna, Sadewa, Pandawa. Berarti apa yang dilakukan Paman Buddha? Paman Buddha menyebutkan pesan pada semua yang akan mengadakan acara penyambutan untuk pengamanan. Oleh karena itu, Hastinapura mengundang Pancali beserta Pandawa datang ke acara tersebut dan akan diadakannya hiburan. Salah satunya bermain dadu antara aku dengan Buddha. Ini adalah ajakan yang baik untuk menjadi hubungan harmonis antara Pandawa dengan Kaurawa adiknya. Pada saat sembilan dadu, Duryodhana diwakili oleh Sejana sebagai bandar-bandar yang memiliki kesaksian untuk berjuang. Awalnya permainan ini dimulai dengan pertarungan senjata, harta kerajaan,
dipertaruhkan dan menyerahkan istrinya. Lihatlah keadaan yang sekarang Yudhistira. Kau sudah mempertaruhkan segala, tetapi masih saja kalah. Senjata, harta, saudara, bahkan sampai istrimu kau pertaruhkan. Sungguh malangnya kau Yudhistira. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Pasti ada sesuatu yang janggal dengan permainan ini. Ada apa, Yudhistira? Apakah tidak ingin menyerah? Ayo, lanjutkan permainannya. Maaf, tetapi aku masih punya kebanggaan dalam pengabdian Pancali. Dalam penerbangan Pancali, dalam hubungan seorang Pancali dan selain kata-kata Pancali, tidak ada istri lain yang setia di atas bumi ini. Sampai sekarang bagaimana? Aku tidak bisa kehilangan Pancali. Tolong, jawabkan aku dari jauh-jauh jauh. Setelah itu, aku mohon menolong. Kau hanyalah pelayan sekarang. Pelayan tidak bisa memberikan perintah. Kau ikuti permintaanku saudara Duryodhana, atau kau mati saja aku sekarang. Dursasana, bawakan aku dadu dan bidang yang baru. Paman, tapi dadu ajaibmu sudah hancur. Bawalah dadu ini bersamamu dan bawakan aku dadu yang baru. Kebaikan untuk menerima taat dari seorang masih ada padaku. Pergilah. Silakan pelayan Yudhistira, bidak baru dan dadu baru sudah di sini. Mainlah dengan pertaruhan istri dari pangeran mahkota Duryodhana, yaitu Tuan Putri Bhanuwati, dan kau juga harus mempertaruhkan istrimu Drupadi dalam permainan ini. Ayo mainlah pelayan, mainlah. Baiklah, karena syarat permintaanku sudah terpenuhi, aku bersedia bermain kembali. Dua. Semoga istri bahagia. Sekarang istrimu Drupadi telah hilang. Yang mulia Ratu Pancali, ratu yang berkuasa di Indraprastha. Kebanggaan dari para Pandawa akan memasuki istana ini sebagai pelayan. Itu artinya Yudhistira kalah dan kehilangan seluruh miliknya, dan dia juga sudah kehilangan istrinya. Wahai Yudhistira, kenapa kau diam saja? Kebungkamanmu itu akan dianggap sebagai palsuan. Sekarang, katakanlah apakah kehilanganmu akan benar atau salah? Bicaralah, pelayan. Apakah mendapatkan lupa dosa benar atau salah? Kalau kehilangan keempat adikku adalah benar, maka kami kehilangan Drupadi itu tidak lazim. Apa yang telah kau lakukan, Kak? Diam kau Raja Gandhara, kau akan berakhir. Kematian itu di tanganku. Dursasana, cepat kau bawa pelayan Drupadi itu ke sini. Kalau wanita yang arogan itu berani melawan perintahku, maka tarik saja rambutnya dan seret dia ke mana. Dursasana, jika kau sampai berani menyentuh rambut Pancali, akan kubunuh kau sekarang juga. Diam kau pelayan. Kau tidak bisa melakukan apapun di sini. Kau sudah terikat pada janji. Aku harus ambil pelayan Drupadi sebagai hasil dari perjanjian itu. Aku tidak peduli pada janji itu. Jangan lupa Duryodhana bahwa ada dewa yang tinggal di sini.
Dan pada saat tepat itu terangkat waktu, dia pun akan berubah menjadi percikan. Lalu kau akan dibakar menjadi api. Berhentilah memaki pelayan Arjuna. Kalau kau mau melakukan kesalahan, silakan saja. Bahkan kami pun mau menyaksikan bagaimana kau telah menghina Yudhistira sebagai kakakmu sendiri. Dursasana menarik Draupadi, lalu Sakuni memerintahkan Dursasana menarik kain yang membaluti tubuh Draupadi. Tidak ada yang bisa dilakukan Draupadi selain memohon perlindungan kepada Krishna. Krishna pun yang mendengar permohonan Draupadi dan membantunya dengan kain yang membaluti luka di tangan Krishna sehabis putus yang sama. Akibat bantuannya, kain yang digunakan Draupadi tak ada habisnya. Dursasana yang menarikkan itu pun menyerah akibat kelelahan karena bantuan yang Krishna berikan kepada Draupadi. Nah, kau jangan minta ibu hati kunci. Aku sudah memadai. Aku bukan lagi menantu dari dinasti Kuru. Bagaikan api yang membara di jantung sebuah hutan. Hari ini, di sidang ini, aku sendiri yang telah meneteskan air mataku, yang sama seperti seluruh wanita dari dunia ini menangis. Menyelamatkan diri sendiri, maka tinggalkan istana ini dan pergilah. Aku bukanlah manusia yang jahat dan hadir di dalam istana yang jahat ini. Di setiap saat aku mohon jangan menutup. Maafkan mereka, bagi penderitaan mereka. Jangan bunuh diri di istana ini. Kalau seseorang mengajarkan fisiknya, maka disebut penghancuran diri. Meski dalam kemarahan, jangan lakukan sesuatu yang sama sekali. Hari ini, seluruh putra Pandu ingin membalas penghinaanmu, Pancali. Bagaimana kau akan membalaskan penghinaan? Sekarang kau budak dari mereka semua. Aku tidak akan pernah mengikat rambutku lagi. Aku menerimanya, tapi hanya kau saja. Hanya kau saja di dunia ini pada akhirnya. Kami akan tinggal di dunia lain, Pancali. Pandu telah sekali lagi membantu. Pergi dan hiduplah bahagia. Pada saat anak-anakku itu mendapatkan kebebasannya, itu akan menjadi hari terakhir kebahagiaan. Anak-anakmu akan dapat kebebasan. Itu adalah cara bicara yang arogan. Seekor ular yang berbisa sekalipun yang ada di dalam istana ini itu terwujud. Mereka yang hanya diam melihat anak kecil ini, lihatlah ke sekeliling istana ini dan membawa semua pasukan merah dan Krishna ke Asli. Tapi bukan untuk membunuh kalian semua, karena tanggung jawab untuk undang-undang atas penghinaan terhadap menantuku ini hanya ada pada putra-putra. Kalau dinasti Kuru ini hancur di tanganku, maka jiwa para leluhur tidak akan tenang sekali. Drupadi, kau boleh meminta apapun yang kau mau. Mintalah apa saja. Begitu juga kesedihan kita akan berkurang. Kalau kita punya sebuah permintaan, tolonglah ajukan permintaanmu yang mulia. Hapuskan kenangan akibat dari permainan hari ini. Kembalikan jabatan mereka dan kekuatan mereka yang telah direnggut karena penghinaan istana ini, dan buatlah peperangan antara Pandawa dan Kaurawa. Lalu bagaimana nasib kelima anakku Govinda? Apakah mereka juga akan mati? Oh Govinda, sekali lagi aku mohon padamu, tolonglah berikan aku jawaban yang pasti kali ini. Katakanlah Govinda, hasil apa yang kita dapatkan? Aku ingin tahu Govinda. Perang ini selalu membawa kehancuran, Pancali. Hasilnya adalah beban dan penderitaan yang lahir dari medan perang. Bagaimana kau bisa berpikir akan ada kebahagiaan untukmu di dalamnya? Ya, selain dari kelima suamimu, seluruh keturunan Raja Sentanu akan hancur dan seluruh dinasti akan musnah dalam perang ini. Govinda, apakah seluruh dinasti Raja Pandu akan menjadi korban dalam peperangan ini? Anak-anakku, selama masa panas ini, mereka adalah sumber kekuatan kami untuk tetap bertahan. Kelahiran mereka memberi kami kehidupan yang baru. Lalu, mereka semua akan mati. Dan itu artinya peperangan yang sedang kita persiapkan dengan penuh semangat kami adalah persiapan mengirim mereka mati. Tidak ada waktu yang tidak mengarah menuju kematian. Kenyataannya adalah semua aktivitas akan berujung pada kematian. Ketika badai menerjang setiap daun pohon,
maka pohon itu mencoba mempertahankan kehidupannya. Dan ketika daun-daun yang mulai menguning, mereka pun akan rontok dengan sendirinya. Penciptaan ini juga sama seperti pohon besar itu. Dan setiap manusia, hewan, dan juga tumbuhan ibarat daun-daun yang tumbuh kemudian jatuh dari ranting. Mereka sudah pasti mati, tapi selama mereka melekat di pohon, itu sangat penting bagi mereka untuk mengalami perjuangan yang terdamai. Aku tidak mengerti dengan semua ini, Koino. Itu karena kau terikat dengan dunia. Iya, aku terikat oleh duniamu. Dan bahkan jika kita menang dalam peperangan ini, itu tidak akan memberiku kebahagiaan. Kapan aku pernah berkata bahwa kau akan bahagia selama ini? Kapan ku sarankan melakukan balas dendam untuk mengembalikan kehormatan dan kekuasaan? Perang ini semata-mata adalah untuk kebahagiaan manusia belaka, untuk mengakhiri kejahatan dan membangun kebenaran lagi. Maka dari itu, kita harus berjuang dalam perang ini. Tapi kenapa, Golindo? Harus ada pengorbanan yang kami lakukan. Kenapa? Kenapa? Mereka yang mempunyai kekuatan akan rela berjuang demi kebenaran. Untuk itulah Raja Dewa Rama, para sulama, dan juga Dewa Wisnu akan datang ke dunia untuk menolong mereka yang berjuang dan teguh untuk menegakkan kebenaran. Kau harus memahami itu. Berjuanglah. Kau bisa saja menangkap sumpah ini kapanpun kau mau. Kau mungkin hanya diberkati dengan kebahagiaan anak, suami, dan juga cucu, seperti jutaan manusia lainnya yang akan mati seiring berjalannya waktu. Hidupmu akan menjadi tidak berarti bila kau tidak melakukan yang terbaik selama kau masih hidup. Yang Maha Kuasa telah memberi kekuatan untukmu. Jangan sampai hal itu jadi sia-sia. Pada akhirnya, keputusan ada di tanganmu sendiri. Mengapa Basudewa yang diberikan kehormatan ini? Dia tidak berhak sama sekali atas penghormatan ini. Gandar, Basudewa memiliki hak yang paling utama. Warga Singapura pasti akan beruntung kalau dia bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Aku juga tahu, kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang. Bahkan jika perang ini tidak terjadi, aku tahu semua tentang kekuatan dan keajaibannya. Aku tahu kalau Basudewa, orang yang telah melindungi kehormatan Drupadi setelah meninggal. Tapi kenapa kau biarkan perang itu terjadi? Penipuan dan pengkhianatan
musnahkan, tepat di hadapanmu. Seperti binatang buas, semua laki-laki di Edawa akan saling menghindari. Dan seperti anak sapi yang tidak berdaya, seluruh anak-anak Edawa akan dalam kesedihan. Tidak akan ada seseorang pun yang akan menghapus air mata mereka. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan. Begitu pula, kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudra, yang airnya akan melelehkan emas dari istanamu, dan kemudian akan menenggelamkan kerajaanmu. Kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata, hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pembunuh. Gandari, apa yang kau lakukan? Kau membalas kebaikan hati musuh dewa dengan sebuah kutukan yang mengerikan. Akan lebih baik kalau kau mengutuk saja para Pandawa agar kami semua dibakar saja di neraka sampai akhir zaman. Tapi dengan memberikan kutukan yang mengerikan padamu, maka kau buat seluruh dunia menjadi yatim piatu. Kakak, beritahu kami cara menghilangkan kutukan itu. Maafkan aku ini Basudewa. Kematian anak-anakku telah membuatku mengeluarkan kata-kata kejam ini. Tidak, Bibi. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kemarahanmu bisa diterima. Ini adalah hal yang normal. Jika kau sedang merasa hancur, bahkan aku pun merasakan penderitaan itu. Ketika semua orang kehilangan anggota tubuhnya di medan perang, aku adalah orang yang paling parah. Ketika semua orang dihabisi di sana, itu telah memberikanku juga rasa sakit pada diriku. Jika aku telah merasakan kemenangan itu, maka aku sendirilah yang juga menderita kekalahan. Aku ini adalah keduanya, baik sebagai musuh dan juga teman. Aku adalah pemain juga, dan aku juga yang telah mempersiapkan. Aku juga orang yang telah menderita kekalahan. Ketika paha diri dalam dipotong, aku adalah orang yang paling menderita kesakitan. Seluruh hidup ini aku telah menerima doa dari Allah. Karenanya aku, Basudewa Krishna, akan menerima kutukan. Untuk ini aku berjanji padamu, ketika tiba waktunya untuk pengacuran kalanku, aku akan jadi orang pertama yang akan serang cakra saudara. Tidak bagaimana bisa aku mengucapkan sebuah kutukan sekejap ini. Tidak, kau sama sekali tidak bersalah. Manusia dimanfaatkan untuk mengucapkan semua doa dan kutukan. Kata-katamu itu hanyalah sarana untuk melaksanakan kejadian yang telah ditakdirkan. Kemusnahan dari dunia juga tidak bisa dihindari. Apakah kemusnahan kaum Edawa tidak bisa dihindari, Krishna? Kau salah satu dari mereka. Perjuanganmu begitu banyak demi memberikan perlindungan kepada mereka. Kau mendirikan kerajaan mereka, maka kau akan menghancurkannya. Bukan aku, Bibi. Waktulah yang akan menghancurkannya. Jika kaum Edawa ikut dalam perang ini, maka mereka juga akan binasa. Tapi mereka masih hidup dalam batas-batas dari sistem dan tradisi yang lama, tetapi tidak akan lama lagi. Segera setelah ini tangankan Edawa akan dihancurkan. Kisah kesalahan telah berhasil membuatkan banyak orang arogansi dan perselisihan. Ini adalah akar sebuah dosa persatuan masyarakat. Dirinya sendiri hati yang selalu dikelilingi harapan untuk mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, dan kemuliaan. Pada tingkat orang hadir, pada keturunannya dia akan berbagi milik, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Dia mengetahui bahwa kepuasan terletak pada Tuhan. Manusia juga tahu bahwa kepuasan tergantung pada manusia. Jadi kedatangan dari perpecahan itu menjadi persatuan bagi mereka yang tidak beriman. Di perjalanan ini, benih dan kebenaran telah ditanamkan oleh Tuhan yang akan bukan